Ben Sukatani akhirnya mengakui mengalami intimidasi dari pihak kepolisian sejak Juli 2024. Pengakuan ini mereka sampaikan melalui postingan di akun Instagram mereka @sukatani.ben. Pengakuan Sukatani ini mengejutkan. Soalnya sebelumnya mereka sempat membantah mendapat intimidasi dari polisi. Dalam postingan itu, mereka juga menjelaskan tekanan ini membuat mereka harus minta maaf kepada Kapolri atas lagu mereka Bayar. Lagu itu ditarik dari semua platform digital dan mereka meminta publik menghapus rekamannya. Halo kawan-kawan, mau mengabarkan bahwa kami dalam keadaan baik, namun masih dalam proses recovery pasca kejadian bertubi-tubi, tulis mereka. Fakta intimidasi ini juga didukung sama salah satu pengakuan kru Ben Sukatani, Dilan. Dilan mengaku intimidasi sudah terasa sejak pencarian identitas personel oleh pihak Intel. Mereka nanyain ke teman-teman, bikin suasana seakan-akan mereka sedang dicari-cari. Hal itu benar-benar awal-awal membuat ketakutan, ungkap Dilan. Kondisi Sukatani juga makin sulit karena mengalami kerugian material dan non-material akibat tekanan ini. Dalam pengakuan itu juga, Sukatani menolak menjadi duta polisi yang sebelumnya ditawarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sukatani juga menyoroti pemecatan sepihak salah satu personilnya, Novi Citra Indriati alias Twister Angels, dari pekerjaannya sebagai guru. Banyak berita bilang Novi dipecat karena pakaiannya dianggap nggak syar'i. Tapi faktanya, pemecatan terjadi karena Novi adalah bagian dari Sukatani. Pemecatan itu juga dilakukan tanpa kesempatan bagi Novi untuk memberikan klarifikasi apakah keterlibatannya di Sukatani adalah pelanggaran berat. Di akhir klarifikasi, Sukatani menegaskan mereka akan terus maju dan nggak merasa sendirian. Saat ini, mereka bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Semarang dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI untuk mendapatkan perlindungan hukum. Mereka bilang dukungan ini memberikan mereka keberanian untuk melawan ketidakadilan. Pengakuan Sukatani itu bikin penggemar lega, tapi memicu kecaman terhadap pihak kepolisian. Sukatani juga dapat dukungan dari sesama musisi hebat di Indonesia, seperti Voice of Baceprot atau VOB, Band Kuburan, dan Rebellion Rose. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian atau RFP juga ikut angkat bicara. Mereka menilai tindakan kepolisian terhadap Sukatani adalah bentuk penyalahgunaan wewenang. Kalau polisi benar-benar nggak anti kritik, mereka seharusnya nggak menekan Sukatani untuk minta maaf. Karena kritik lewat seni adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. RFP menuntut transparansi hasil pemeriksaan, termasuk siapa aja yang terlibat dan dasar hukum tindakan polisi. Mereka juga mendesak agar polisi yang melakukan intimidasi diproses sesuai pasal 421 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Apa yang dialami Sukatani adalah cerminan kondisi demokrasi kita saat ini. Kebebasan berekspresi yang menjadi dasar bagi sehatnya demokrasi belum benar-benar ditegakkan di Indonesia. Warga yang menggunakan hak kebebasan berekspresinya masih diintimidasi dan dibungkam. Akibatnya, bukan cuma hak kebebasan berekspresinya yang dirampas, pekerjaan dan keamanan juga ikut direnggut. Kita berharap petugas kepolisian yang mengintimidasi Sukatani dihukum maksimal, sehingga menimbulkan efek jera kepada petugas yang lain di kemudian hari. Kita juga berharap Kapolri bisa mewujudkan institusinya sebagai pelayan dan pengayom rakyat yang sesungguhnya. Seni dan kritik bukan kejahatan. Seni dan kritik adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dijamin dan ditegakkan. Solidaritas kita untuk Sukatani.